dengan pemaksaan apa-apa. Wa yuzawiluna fiha wadhifatal uluhiyah, di mana mereka berperilaku mengamalkan di dalam sistem pemerintahannya itu sebagai tugas ketuhanan, dirinya seperti Tuhan, bighairi haqqin, artinya tanpa kebenaran. Semua keinginannya harus dilaksanakan, tidak bantai semuanya. Ini kan sama dengan Tuhan juga, yang maha kuasa, maha perkasa, maha hegemoni, maha memaksa. Hanya Allah, manusia tidak boleh memaksa. Mengapa Allah maha pemaksa? Allah maha al-qahar. Kenapa Allah al-jabbar, yang bisa menekan seseorang, memaksa orang? Ya karena dia yang punya kok. Lagi bisnisnya punya Allah kok, urusan apa dengan kamu? Dia sebagai pemilik tunggal kok, kan? Dia penguasa tunggal. Siapa yang mau bersaing? Jadi manusia jangan berlogika seperti Tuhan bisa memaksakan. Hanya Allah memaksakan. Semau gue kan. Allah, innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah siapapun yang dikehendakinya, menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Tu'til mulka liman tasha, mengangkat seorang jadi raja. Wa tanzil mulka mimman tasha, mencopot raja seseorang jadi raja. Iya kan? Yarzuqu man yasha, memberi kepada siapapun yang dikehendakinya. Semua Allah kok, enggak ada urusan ini mah. Ini Allah. Lah manusia yang gak udah kayak Allah dong. Nah itu persoalannya. Wa lam yakun butuh an tuqawimahu tilka nuzum al-baghi fil ard kulluha wa tunasibuhu al-ada. Sehingga tidak bisa tidak, karena Islam punya acuan menumbangkan kediktatoran, iya kan, menciptakan keadilan, kesetaraan, maka jelaslah sistem-sistem yang diktator itu akan memberikan perlawanan terhadap ide-ide Islam itu. Raja-raja yang berkuasa mutlak itu ya terancam juga dong dengan sistem Islam itu. Ini mesti kita pahami. Watunasibul ada, dan mengambil sikap bermusuhan dengan ini, ya jelas mereka terancam dong. Mari ganti raja, mari kita nih. Dan Islamlah satu agama yang pertama kali memberikan pelajaran demokrasi, bahwa pemimpin harus dipilih oleh rakyatnya. Betul enggak? Sebelum itu ada di Yunani kuna dulu, city state, dipilih langsung, demokrasi langsung. Ada di lapangan langsung itu ya, karena sedikit, satu lapangan selesai kan, 10.000 orang kumpul, siapa sebagai pimpinan langsung hitung, voting, selesai. Ya kalau 130 kita kumpulnya di lapangan mana tuh? Kalau 130 juta kumpul di lapangan mana yang bisa muat? Bisa-bisa mati kabeh. Karena demokrasi langsung, memilih langsung itu pada zaman Yunani, city state, kota, negara kota, itu memungkinkan. Itu sudah ada, itu memang lebih dulu, tapi juga hilang kembali, ya, karena memang belum waktunya. Sistem kerajaan kembali menguat sampai tahun abad ke-6, ya, muncul Islam menawarkan sistem demokrasi. Khalifah itu harus dipilih, tidak berdasarkan turunan, ya kan begitu, tidak diwariskan, tapi dipilih demi kepentingan umat, dipilih oleh umat. Tapi itu pun berjalan singkat, hanya 4 kali pemilihan, itu pun sudah parah. Dan setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim selesai, kembali bentuk kerajaan lagi di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abi Sufyan, ya, aktor intelektual yang akan membunuh Nabi Muhammad itu. Memang dia politisi ulung, ya kan gitu, sehingga bisa mengalahkan Sayyidina Ali dan kembali menjadi kerajaan kembali, dan kekuasaan, markas kekuasaan dipindah ke Syam yang sekarang namanya Damaskus. Bahasa Inggrisnya Damaskus. Orang Arab mengatakannya Dimashq. Takang Indonesia Damsyik. Salah baca, bukan Damsyik, Dimashq. Dimashq, Damaskus. Tulisannya Damaskus, tapi bahasanya Damaskus. Punya dilembutkan. Sebab kalau dibilang Damaskus marah mereka. Damaskus atau Damas. Orang Prancis bilangnya
Damas, orang Inggris Damaskus, orang Arabnya Dimasqa, orang Indonesianya Damsyik. Berarti Baitul Muqaddas menjadi Baitul Maqdis. Mu bacanya apa Maqdis? Anak bacanya beli Maqdis. Itu salah ucap aja, salah baca. Maklum karena nggak ada harokatnya. Masanya bisa beli takon maning pada muni bae. Sing masanya wong pinter, rakyat niru kabeh. Damsyik gitu. Damsyik. Baitul Maqdis. Baitul Muqaddas, Al-Quds ibu kotanya, Al-Quds itu Baitul Muqaddas. Ya, Al-Muqaddasat, tanah suci Al-Muqaddasat. Walam yakun buddu, dan tidak bisa dihindari. Kadzalika begitu pula an yashaqahal Islam, ya, ditumbangkan oleh Islam, ya, sahkan semusnah-musnahnya, liyu'lina nizamar rafi'a fil ard, untuk mendeklarasikan sesuatu sistem yang lebih mulia di bumi ini. Summa yada'un nas fi zillihi ahraran fi aqaidihim al-khassah. Kemudian setelah tegak sistem yang adil, ya kan gitu, yang manusiawi, dilepas kembali manusia dalam kebebasannya. Manusia dikembalikan kebebasannya. Tidak ada kepatuhan kepada manusia. Kesetiaan bukan kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Manusia diberi kebebasan untuk memilih akidahnya masing-masing. Secara khusus, apapun akidahmu, silakan. Iya kan? Ini penting sekali memahami bahwa kebebasan berakidah itu dilindungi oleh agama Islam. Agama Islam tidak memaksa orang harus masuk Islam. Paham ini? Ya sekarang saya jujur, kari Gusti Allah ku gawe menusaki ana sing ireng, ana sing putih, ana sing sawo mateng, ana sing abang. Kuku gawene sapa kan? Gawene sapa? Jeruk ana sing kecut, ana sing manis, ana sing asem. Gawene sapa? Ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Gawene sapa? Gawene sapa? Sengaja Allah membuat berbeda-beda. Membuat orang bermacam-macam, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda. Mau ngelawan? Anda mau maksa orang harus hidungnya mancung semua gitu? Allah membuat apa saja bermacam-macam nih supaya Anda mampu untuk melakukan komparasi, supaya memilih, supaya Anda bebas, supaya dunia ini ramai. Orang yang jahat pun bikinnya siapa? Abu Jahal dipasang mendampingi Nabi Muhammad untuk mengganggu Nabi. Karepe siapa? Okay. Nyon? Lai makanya walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi aku pasangi dengan musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan manusia dan setan-setan jin. Sayyidina Ibrahim juga dibikin musuhnya, rajanya memusuhi, bapak kandungnya pun nggak ada urusan ini mah. Kalau Nabi kan pamannya, kalau Nabi Nuh anaknya, ya kan begitu. Lah yang kan urusan mau terima enggak, bakal diterima ya harus panik kita aja menang nih kene. Ketika jaga-jaga kita saja firman. Nah, ketika semacam itu, ya justru karena itu mana ini kerajaan ini saya mana enggak bakal diterima mah. Nah ini kita kan seolah-olah perbedaan ini kita tidak pernah melihat sang sutradara yang sengaja membuat lakon di dunia sebagai tonil besar, sebagai sandiwara raksasa ini. Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ini ada permainan sandiwara kok, ada guyonan. Iya kan? Memang lakonnya seperti itu. Jadi artinya ketika Allah membuat berbeda-beda ini bukan untuk saling bunuh-membunuh, tapi supaya masing-masing berdakwah dengan fastabiqul khairat. Orang Islam bagi-bagi beras, orang Nasrani bagi Indomie, orang Buddha bagi beasiswa, orang Hindu bagi daging,
Ketika agama ini bersaing dengan kebaikan-kebaikan, toh yang makmur rakyat juga. Paham dikit. Tidak mau beli paham-paham baik. Ya bahkan mungkin malah menyengsarakan rakyat akhirnya. Oh, Islamnya mentungi. Oh, agama kan mentung, wah ya ruwet mungkin mah. Paham dikit. Ya dengan adanya 2 masjid, satu ngadang di perapatan bawa gula teh. Sholat Jumat di sini saya kasih gula teh. Yang sebelah sana masih sana ngadang di perapatan juga dengan bawa kaos. Sama ini kan pakai kaos, enak kita mah. Rakyat gue kebagian kaos, kebagian gula teh, bikin gini. Ya kira begitulah. Tapi jangan lalu ngelemparin mesin orang dong. Ya itulah persoalannya. Dan saya tidak mengatakan bahwa agama itu sama. Saya tetap yakin Islam benar. Makanya saya berusaha untuk mengamalkan Islam yang saya yakini secara benar-benar, tidak main-main. Adapun apakah nanti saya masuk surga atau tidak, saya tidak terlalu pede. Apapun saya lakukan semata-mata hanya sekadar rasa syukur saya kepada Allah saja. Adapun masuk surga atau tidak, kita serahkan kepada Sang Penguasa yang menentukan. Toh pada akhirnya masuk surga bukan karena amal kita, karena amal kita. Silakan Ustadz Abdurrahman sembayang sadina ping 3.000 nyung seba sampai sa bunda sebat kira pira regane nang masa kau rupa karo surga ke. Ya, jadi jangan kegampang. Ya, jadi kalaupun kita masuk surga, saya tidak pede bahwa amal saya yang menghantarkan saya masuk surga. Kalaupun nanti saya masuk surga, semata-mata itu hanya karunia Allah saja kok. Itu saya meyakini seperti itu. Adapun Allah menjanjikan, Allah punya hak untuk berjanji. Dan saya yakin Allah tidak akan mengingkari janji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Benar. Al-jannatu limanit taqa. Surga untuk orang yang bertakwa. Saya tanya, apakah Anda sudah bertakwa? Yang maknanya paham sih. Ya kan? Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Apa Anda termasuk orang yang al-muttaqun? Sulit sekali bahwa saya masih ngeri. Bulu roma saya meremang-remang. Kadangnya kita selamat tak beli. Saya lebih banyak mengharap kasih sayang Allah daripada saya berbangga dengan amal-amal saya ini. Saya ulangi lagi, saya lebih banyak berharap kasih sayang Allah daripada saya menghitung-hitung kebaikan-kebaikan saya. Paham lagi nih? Terulang aman yang bercak lalu nih. Saya lebih mengharap kasih sayang Allah daripada saya berbangga dengan menghitung-hitung amal saya. Karena sebanyak apapun amal saya dalam usia yang terbatas, maka tidak sebanding dan tidak mungkin surga akan terbayar dengan kebaikan-kebaikan saya ini. Apalagi di samping itu juga saya melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan dosa-dosa. Lamun pas-pasan dah gak untung gitu. Kebaikannya dicoplok mau bayar kejahatan gitu. Pur jadi saya wis nol gitu. Ya, iya sudah tutup selesai nol. Iya. Ya itu pun supaya Allah menjamin Anda untung. Satu, ketika Anda niat jahat belum ditulis. Ketika Anda niat baik sudah ditulis. Ketika Anda melakukan kejahatan satu, dihukum satu. Ketika Anda berbuat baik dibayar 10. Logikanya pasti untung kan? Pasti untung lah logika. Pasti untung. Tapi kok kenapa rugi semua?
Apalagi kalau satu bersatu, jahat satu bersatu, baik satu bersatu, apalagi persoalan. Jadi ya saya kira satu awalnya, satu, jangan suka merasa benar. Lebih baik kita banyak bertobat kepada Allah, meminta ampunan. Saya curiga ketika Anda merasa benar, itulah awal ketidakbenaranmu itu. Ketika Anda sudah merasa paling benar, sejak itulah Anda menjadi orang yang paling tidak benar. Karena biasanya itu potensi untuk bertengkar, yaitu menyalahkan orang lain. Yang tidak sama berarti salah. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang penting bahwa Islam memberikan kebebasan manusia untuk memilih akidahnya. Tidak pernah dalam sejarahnya Islam menindas agama lain. Kalau mereka baik-baik aja kan. Kristiani dalam sejarah Islamnya mereka baik-baik saja. Maka tetap dipelihara. Sayyidina Ali mendapat laporan dari pendeta, artinya dari ulama Nasrani, meminta bantuan karena gereja perlu diperbaiki. Sayyidina Ali memerintahkan supaya dikirim uang dan diambilkan dari Baitul Mal, karena membantu orang Kristiani untuk membangun gereja sebagai tempat ibadah mereka adalah kewajiban, bukan kebaikan. Ketika kita memberikan kebebasan orang berkaya, tidak, ya kita memfasilitasi mereka. Kalau kamu ini menang, lalu negara Islam Indonesia, saya curiga gereja-gereja dibakarin semua sama kamu nih. Kalau itu dalam pikiranmu, percayalah, tidak mungkin akan tercapai. Allah nggak ridho akan kekejaman kamu itu. Paham boleh? Kalau dalam pikiranmu Islam menang, non muslim kita musnahkan semuanya, percayalah, jangan ngayal. Tidak mungkin kamu diberikan kekuasaan oleh Allah yang nanti akan membuat kebinasaan. Allah juga mikir dong, iya kan? Apalagi Allah, saya juga mikir. Seorang perampok mau dikasih pistol, ya kan? Sekalipun saya tidak mengatakan belak-belakan bahwa hati kamu masih jahat kok. Hati kamu masih jahat, ya. Ngadil boleh. Hati kamu ini masih jahat. Wis, si tertapan nih, cimuci. Ana wong tangga warung gak buka warung maning. Ning iringane warung entek ki, nyewat beli entek ki. Iya. Ada santri buka pondok lagi, menjadi besar. Lalu pondokmu itu santrinya susut, megel beli. Saya persoalan. Ya, kejahatanmu yang tersembunyi ketika engkau marah, ada orang lain mendapat rizki yang lebih besar dari kamu. Engkau protes kepada Allah, kenapa dia dikasih banyak saya tidak? Kan begitu persoalan. Boro-boro ingin mensejahterakan umat. Ada orang baru bisa makan saja, kamu gak bisa tidur kok. Melayu mana pangguragan, ngerawat lemah kuburan, bari mundur. Bengi Jumat, awura kening warungnya, tumpur kon beli. Ya. Anda ingin menutup rezeki orang lain. Ya. Ada orang tiba-tiba kaya, kamu ribut, nyupang segala macam, ngecek macam-macam. Ya Allah, Rabbi, kejam banget. Jadi artinya tidak boleh ada orang makmur, hanya engkau sendiri. Percayalah, al-hasudu la yasud.